Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mawa'iz fi Al-Ahadisil Qudsiyati menuliskan, Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, kam min sirajin qad atfa'athu rihul hawa, betapa banyak pelita cahaya hati yang padam oleh angin. Wa kam min 'abidin afsadahu al-'ujbu, betapa banyak ahli ibadah yang celaka karena ujub dalam dirinya. Wa kam min ghaniyin afsadahu al-ghina, betapa banyak orang kaya celaka karena kekayaannya. Wa kam min faqirin afsadahu al-faqru, betapa banyak orang fakir celaka karena kefakirannya. Wa kam min sahihin afsadahu al-'afiyah, betapa banyak orang yang sehat celaka karena kesehatannya. Wa kam min 'alimin afsadahul ilmu, betapa banyak orang yang alim celaka karena ilmunya. Wa kam min jahilin afsadahul jahlu, dan betapa banyak orang yang bodoh celaka karena kebodohannya. Saudaraku, Imam Al-Ghazali menegaskan dalam kitabnya ini ada peringatan bagi kita agar tidak termasuk dari 6 kategorisasi yang akan celaka. Yang pertama, ahli ibadah. Kedua, orang kaya. Ketiga, orang miskin. 4, orang yang sehat. 5, orang yang berilmu. Dan 6, orang yang bodoh. Lalu mengapa mereka celaka? Dalam hadis qudsi ini sesungguhnya ada isyarat bahwa banyak hal yang telah dikaruniakan Allah kepada kita, kepada manusia dalam kehidupannya. Hanya saja anugerah yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak menjalankan amanah yang dititipkan, bahkan cenderung disalahgunakan. Maka celakalah orang-orang yang tidak menyadari akan nikmat Allah, bahkan menyalahi apa yang Allah berikan sebagai nikmat kepada dirinya. Yang pertama, orang yang celaka adalah orang-orang yang ahli ibadah karena ujub dengan dirinya. Beribadah itu perintah, menjadi ahli ibadah itu baik, tetapi tidak boleh sombong, tidak boleh ada rasa kita yang terbaik dalam ibadah. Kita merasa paling soleh, paling suci karena apa yang kita lakukan dalam ibadah. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu man ittaqa. Janganlah kamu menganggap dirimu suci, dialah Allah yang lebih tahu tentang siapa yang bertakwa. Maka manusia diciptakan memang untuk beribadah, maka beribadahlah yang terbaik pada Allah. Beribadah pun juga harus ikhlas kepada Allah, dan Allah tidak suka kepada kesombongan. Maka bagi siapa yang ahli ibadah tapi sombong dan ujub dengan dirinya atas ibadah dilakukan, dia termasuk yang celaka. Lalu yang kedua, orang yang kaya. Orang yang kaya secara zahir dia mapan dengan materi yang diberikan. Boleh jadi dengan apa yang dia miliki, dia mudah untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari, dan apa yang dia inginkan tinggal dia membeli apa yang menjadi satu keinginan. Tetapi semakin banyak harta akan semakin banyak fitnah, semakin banyak godaan dan ujian serta pertanggungjawabannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya disebutkan di antara 4 pertanyaan yang akan diminta pertanggungjawaban adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta dari mana dia dapatkan, bagaimana cara dia mendapatkan, dan kemana harta itu digunakan atau dibelanjakan. Lalu yang ketiga, orang yang celaka adalah mereka yang miskin. Miskin mungkin bukan pilihan, tapi satu realitas dalam kehidupan. Maka kewajiban manusia adalah berusaha dan berjuang agar terhindar dari kemiskinan. Kalaulah telah berusaha maksimal tapi tak bisa keluar dari kemiskinan, maka qadarallahu, boleh jadi itu yang terbaik buat dirinya.
Menjadi miskin itu bisa saja menjadi ujian. Apakah dia lulus atau tidak dengan ujian? Yang celaka adalah ketika kemiskinan menjadikan seorang kepada kekufuran, seperti ungkapan kadal fakru ayyakuna kufran. Kalau Allah menjadi miskin di dunia, tetapi tetaplah berserah dan berusaha kepadanya, beribadah dan tetap berdoa, semoga kalaupun menjadi miskin di dunia tapi mendapatkan kebahagiaan kekayaan di akhirat. Sungguh merugi jika keadaan di dunia dimiskinkan Allah Subhanahu wa taala, lalu miskin pula di akhirat. Jangan sampai karena kefakiran, kemiskinan kita di dunia semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah orang yang dalam kondisi sehat dia bisa celaka. Kenapa? Karena dalam kondisi sehat tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk bekerja dan beribadah. Maka nikmat sehat adalah nikmat yang mahal. Begitulah Nabi mengingatkan kita agar menggunakan nikmat sehat sebelum datangnya sakit. Wa khudz min sihhatika qabla saqamika. Orang yang sehat, yang celaka karena kesehatannya adalah yang ketika mereka berikan kesehatan tetapi lupa daratan. Sehatnya tidak digunakan untuk beribadah dan beramal kebaikan. Sehatnya tidak dipergunakan untuk melakukan kemanfaatan, tapi ternyata sehatnya malah berbuat dosa dan kemaksiatan. Itulah rugi bagi orang yang sehat dan menjadi celaka karena kesehatannya. Yang kelima, orang yang celaka adalah orang yang berilmu karena ilmunya. Tentu bagi mereka yang dengan ilmunya menyalahgunakan ilmunya untuk tujuan kemaksiatan dan kezaliman. Misalnya, menjadi seorang berilmu bukan untuk memberikan pencerahan, memajukan dan mengembangkan ilmu sehingga memberikan dampak kesejahteraan bagi orang sekitarnya, tetapi ilmu yang dimiliki malah digunakan untuk mengacaukan atau membodohi masyarakat, maka dia termasuk celaka. Begitu pula ketika orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sesungguhnya seorang yang ingin memahami agama harus berusaha sebisa mungkin menyelaraskan antara ucapan dan perbuatan, karena Allah sangat murka dan orang yang pandai tapi tidak memberikan keteladanan, sehingga bagi orang yang demikian tentu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam adalah orang yang celaka, mereka yang bodoh dan karena kebodohannya semakin menjadikan dia tidak punya arah, jauh dari kata agama, lalu banyak melakukan perbuatan dosa. Orang bodoh yang celaka karena kebodohannya adalah orang yang tidak merasa bahwa dirinya bodoh atau merasa dirinya bodoh tetapi tidak mau untuk belajar. Kebodohan adalah kegelapan, maka merasa nyaman dalam zona kebodohan akan mendatangkan kerugian di dunia dan akhirat. Maka benarlah Allah berfirman surah ayat 1-5 yang mengisyaratkan kita untuk membaca, karena membaca adalah bagian dari belajar, dan belajar usaha untuk menjadikan manusia berpengetahuan sehingga tidak dalam kebodohan. Saudaraku, 6 orang ini sesungguhnya bisa saja celaka dan Allah segera memberikan balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menangguhkan, masih memberikan kebaikan kepada kita termasuk kategori yang 6 tadi. Dan di akhir hadis ini Al-Ghazali mengatakan, falaula masyayun rukka, andaikan tidak ada orang-orang tua yang senantiasa ruku dan solat, wa syababun khusya, dan anak-anak muda yang juga khusyuk dalam solatnya, wa atfalun rudda, dan bayi-bayi yang masih menyusui, wa bahaimun rutta, serta binatang-binatang yang sedang merumput, la ja'altus samaa min fawqikum hadida, niscaya Allah akan jadikan langit di atasmu itu menjadi besi, wal arda safsafa, dan bumi menjadi rata, wat turabu ramada, dan tanah menjadi abu. Walamma anzaltu alaikum minas samai qatra, pasti setetes pun tidak akan pernah kuturunkan air hujan dari langit. Walamma ambattu fil ardi min habba,
dan tidak sebutir biji pun yang akan kutumbuhkan di bumi. Walau sababtu alaikumul azab saffa, pasti aku curahkan azab ke atas kalian bagaikan hujan lebat. Saudaraku, ternyata ada 4 hal yang juga bisa menjadi penghalang atas murkanya Allah atas segala perilaku diri kita. Tentunya Allah bisa saja segera berikan balasan atas perbuatan-perbuatan dosa kita. Tetapi karena masih ada orang-orang tua yang serajin sholat, masih banyak anak-anak muda yang khusyuk dalam sholatnya, begitu juga betapa masih banyak bayi-bayi yang masih menyusui, serta binatang-binatang melata yang masih mencari makan, sehingga Allah tunda itu semua. Bayangkan, andaikan langit di atas kita menjadi besi, andaikan bumi ini menjadi rata dan tanah menjadi abu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Di saat Allah turunkan hujan dari langit, tidak ada satupun tanaman yang tumbuh di atas bumi. Artinya azab itu memang betul-betul terjadi bagaikan hujan yang sangat lebat sekali. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri agar kita tidak celaka dalam kehidupan dunia ini, apalagi celaka di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.